yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, kita masih berada di dalam hari-hari kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi pada siang hari ini kita juga akan merenungkan atau kita akan belajar firman Tuhan juga daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah lahir, kemudian mati dan bangkit, dan kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan hari ini kita sedang merayakan hari kemenangan, hari Paskah, di mana Tuhan sudah bangkit dari kubur. Kemudian kita tahu bahwa kuasa kebangkitan itu yang mengalahkan maut, yang membuat kita boleh hidup, ya. Itulah salah satu yang membuat kita boleh berjalan, yang membuat kita boleh memiliki hidup yang kekal, pengharapan kita di dalam Tuhan. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita akan lanjut untuk tiba pada pokok kita yang pada hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan apakah kita tahu bahwa Tuhan sudah mengerjakan semuanya itu untuk menebus semua dosa kita? Sekarang apakah kita setelah kita dilepaskan, kita dibebaskan oleh dosa, apakah kita tidak bisa, atau apakah kita bisa lagi jatuh di dalam dosa? Tapi sebelum itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat tentang perjuangan, tentang penderitaan daripada Tuhan untuk mencapai kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak tahu bahwa ketika dia ditangkap, ya, itu permulaan jalan dari sengsara. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus itu sedang berdoa di taman Getsemani, dia punya apa? Peluh itu seperti titik-titik darah. Berarti itu ada satu pergumulan yang berat, ya, satu pergumulan yang sangat-sangat sukar. Sampai Tuhan katakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu adalah satu pergumulan yang karena Tuhan tahu apa yang Tuhan akan alami. Tuhan tahu sengsara apa, penderitaan yang luar biasa yang Tuhan akan alami. Saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah ditangkap, Tuhan kita mulai dihina, dia diejek, dia ditendang, dan saudara dikasih oleh Tuhan kemudian dibawa menghadap Imam Kayafas. Dan Imam Kayafas ini kita tahu dan kita sudah pergi di tempat itu, di mana ini di dalam firman Tuhan itu tidak ada, ya. Di dalam firman Tuhan itu tidak ada dikatakan bahwa di dalam tempat daripada Imam Kayafas itu ada penjara. Dan pada hari ditangkap di bagian Imam Kayafas dimasukkan di dalam lubang, dan lubang itu sangat kecil, ya, hanya masuk satu badan aja, tetapi jauh ke dalam, ya, kira-kira bisa dari sini sampai ke bawah sini, ya, dari atas. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, saya, Ibu Gembala, Ibu Day, Ibu Gembala Lili, Ibu Gembala Day, kemudian Papi Gembala, dan semua rombongan kami masuk di tempat itu. Dan kemudian ini punya tour guide yang orang Yahudi asli, orang Israel asli, yang juga dia tamatan sekolah teologi. Dia mulai menjelaskan bagaimana penderitaan Tuhan. Sudah mulai dari tempat itu, bayangkan di tempat yang kecil itu, kemudian mulai dipukul, dibenturkan ke dinding,
ada darah yang berdarah ya di dalam buah itu. Dan itu baru awal, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian saudara, kita tahu bahwa lebih daripada itu, saudara, dia seperti bola pingpong ke sana ke sini, sudah dalam keadaan yang menderita, tetapi masih lagi dalam keadaan, masih lagi dia harus menghadapi luar biasa penderitaan. Karena apa? Saudara, selain dicaci maki, dihina, ditolak, ditendang dan sebagainya, diludahin, ya. Kemudian yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan alami adalah apa? Yaitu dia diletakkan di satu tempat itu yang seperti batu itu, karena itu adalah hukumannya, hukuman Romawi. Kemudian mulai dia apa? Dicambuk. Nah, cambuk itu dari tali, cambuk itu dari kulit, tetapi di ujung cambuk itu ada yang seperti apa itu? Seperti kayu, timah, yang kalau dicambuk itu dan ketika ditarik, daging-daging itu bisa ketarik. Dan itu berapa kali? Itu hukuman cambuk itu adalah 39 kali. Kali 3 ada di sini kan. Kemudian dan saudara dikasih oleh Tuhan sudah penuh dengan lumuran darah. Penderitaan yang luar biasa yang Tuhan tempuh. Penderitaan yang luar biasa yang Tuhan alami, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saudara, selain daripada itu bukan hanya dicambuk, tetapi diberikan mahkota duri. Kami sudah melihat berapa panjang mahkota duri itu seperti ini. 7 cm kali 5 sampai 7, jadi ditancapkan di atas kepala daripada Tuhan. Dan pasti saudara kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bagaimana penderitaan darah yang sudah mengalir sekujur tubuhnya. Apakah saudara dan saya pernah merenungkan betapa Tuhan lakukan itu? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia mau supaya kita dibebaskan daripada dosa. Karena dia mau supaya kita ini luput daripada hukuman yang kekal. Karena dia mau melepaskan kita daripada maut. Dia mau supaya kita hidup di dalam dia, supaya kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan lakukan. Dan saudara bisa bayangkan, coba kalau kita dalam keadaan yang sudah sudah luka sekujur tubuh ya. Kemudian kita memikul salib. Dan salib itu tidak ringan. Yang mungkin kalau dalam keadaan orang tidak luka, dalam keadaan orang yang tidak luka mungkin itu ringan ya. Itu salib itu yang hanya horizontalnya itu 50 kg. Jadi saudara bisa bayangkan, luka-luka di belakang ini, tetapi masih memikul salib, berjalan tertatih-tatih, kemudian masih lagi dipecut, ditendang, dan saudara dia bertatih-tatih menjalani jalan menuju ke Golgota. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa renungkan betapa sakit, betapa menderitanya Tuhan. Karena saudara di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa itu semua dilakukan oleh karena kejahatan kita, dilakukan oleh karena pemberontakan kita. Di dalam Yesaya pasal 53 dikatakan itu Tuhan dilakukan karena semua kejahatan kita. Tetapi saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu dia tidak pernah mengeluarkan satu keluhan. Kita tahu bahwa tidak mengeluarkan keluhan, tetapi malah dia memberkati, dia mengampuni orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, luar biasa ya penderitaan yang Tuhan tempuh supaya kita bisa diselamatkan. Karena upah dosa itulah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita tahu bahwa setelah Tuhan menderita dengan luar biasa pada kayu salib,
selama 3 jam. Tetapi saudara, kita lihat bahwa ada perwira yang berkata, sungguh dia ini anak Allah. Dia sudah mengikuti. Karena perwira Romawi ini mereka yang dari Taman Getsemani yang pergi menangkap sampai pada kayu salib. Dan sungguh kita melihat pada hari itu adalah hari ketika Tuhan Yesus bangkit. Terjadi apa? Terjadi gempa bumi, terjadi gelap, dan yang mujizat yang terjadi adalah apa? Orang-orang yang sudah mati bangkit keluar dari kubur dan kemudian menampakkan diri kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Dan kami sudah pergi ke tempat di mana ada 50 nabi, di mana 50 nabi ini di dalam gua itu dimasukkan jenazahnya ya di dalam gua itu. Dan ada Nabi Hagai, Zakaria, dan Malayaki, 3 nabi yang terakhir. Di dalam gua itu gelap dan ada di bawah, kami pakai lilin, kami rombongan pakai lilin. Kemudian yang luar biasa, saudara dikasih oleh Tuhan, di situ tidak didapati satu tulang pun. Dan saudara, kalau kita pelajari bahwa kuburan orang-orang Israel, orang Yahudi itu pakai batu untuk menutup, ya, untuk menutup lubang-lubang di mana dimasukin jenazah itu. Tetapi saudara, itu batu-batu itu tidak ada. Itu terlempar keluar. Bahkan kita lihat bahwa ada 3 nabi yang bangkit. Dan ketika Turgai tanya, kapan itu terjadi? Langsung kita teringat, oh waktu Tuhan Yesus itu mati, bangkit. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah Tuhan Yesus itu bisa bebas atau bisa melepas atau bisa minta tolong kepada malaikat-malaikat untuk menolong dia sehingga dia tidak menderita seperti itu yang sangat-sangat tidak manusiawi? Karena Tuhan itu menderita seperti itu, saudara dan saya. Tubuh manusianya seperti kita. Kita merasa sakit, kita merasa kalau kita dilukai, sama Tuhan mempunyai tubuh manusia, ya, yang dilahirkan oleh manusia menjadi manusia 100%, walaupun dia adalah 100% juga Allah, ya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan kita membaca, Tuhan itu katakan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa dia bisa meminta 12 legion tentara Allah, tentara malaikat untuk menolong dia. Ada dalam firman Tuhan di dalam Matius itu 27. Tetapi tidak Tuhan lakukan. Tidak Tuhan lakukan. Karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia mau menyelamatkan kita. Karena dia mau menebus dosa kita. Karena dia mau mengampuni saudara dan saya. Sehingga itu Tuhan lakukan sampai tuntas di atas bukit Golgota untuk keselamatan saudara dan saya. Supaya kita boleh memiliki hidup di dalam Tuhan, bukan kematian yang kekal. Seperti yang saya katakan bahwa maut itu adalah kematian yang kekal di dalam neraka. Tidak ada satupun, Tuhan katakan bahwa tidak ada satupun yang dia mau supaya akan masuk ke sana. Oleh sebab itu Tuhan rela mati, menderita sengsara untuk menebus saudara dan saya. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan kita melihat, kita mendengar, kita membaca dalam firman Tuhan apa yang Tuhan telah alami sampai pada kebangkitan. Itu Tuhan kerjakan. Itu Tuhan kerjakan buat kita, buat manusia, buat setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Saudara dan saudara Tuhan, kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah dibangkitkan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menang. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita juga akan menang, kita juga akan dibangkitkan bersama. Ini dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena saudara, kita tahu bahwa ketika kita dibaptis, ya, dibaptis itu melambangkan bahwa dosa-dosa kita itu dikuburkan, ya. Kita meninggalkan hidup yang lama, kemudian kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Ini dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Saya percaya bahwa kita semua di sini, bahwa kita percaya bahwa kita semua dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Nah, kalau saudara kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, apa firman Tuhan katakan? Carilah perkara-perkara yang di atas. Cari perkara-perkara yang di atas. Cari perkara-perkara yang rohani. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadanya. Cari perkara-perkara, cari perkara-perkara di atas, di mana Tuhan itu sudah bangkit dan berada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan sudah kita mencari perkara-perkara ini, dikatakan firman Tuhan, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita mencari perkara di atas, di mana Kristus itu ada. Perkara-perkara rohani, kita mencari kerajaan Allah. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang orang dunia itu kebalik. Mereka mau cari dulu yang ditambahkan, baru kerajaan Allah itu belakangan. Nah, begitu kan? Mereka bekerja dari hari Senin sampai hari Minggu malah. Bekerja, tidak ada waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nanti kalau sudah sakit, nanti kalau sudah ada masalah, nanti kalau sudah hampir kali tidak bisa lagi ke gereja, baru minta Tuhan, sembuhkan saya supaya saya bisa ke gereja. Nanti sudah dalam keadaan, ya tinggal tarik nafas satu-satu. Tuhan, saya mau melayani-Mu. Saya mau melayani Tuhan. Sudah dalam keadaan seperti itu. Tetapi pada waktu dia sehat, pada waktu dia kuat, pada waktu dia diberkati, dia lupa untuk melayani Tuhan. Dia lupa untuk mencari Tuhan. Dia lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada satu ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat kami itu termasuk ponakan dari ponakan saya. Ponakan saya punya ponakan. Dia sakit kanker. Dan berapa kali kami pergi ke tempat dia di Damaris ya. Damaris ya. Dan ketika itu dia bilang Darmais, dia bukan Damaris, Darmais ya. Ketika itu dia bilang banyak kali dia susah sekali mau cari, mau tarik nafas. Susah untuk menarik nafas. Itu dia katakan kepada dia. Dia panggil tante, om, doakan supaya kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Saya mau sekolah Alkitab, kemudian saya mau melayani Tuhan. Sudah pada hari-hari itu, sudah pada batas-batas itu dia baru sudah seperti orang yang sudah tidak berdaya, yang sudah dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan ya sekarang kalau dikatakan dia masih mau melayani Tuhan. Tapi sudah kasih, nggak ada waktu Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita diberikan waktu oleh
oleh Tuhan. Mari kita mencari Tuhan, mencari dalam persekutuan ya. Kita mencari perkara-perkara di atas, bukan yang perkara-perkara yang di bumi. Bukan berarti saudara bahwa kita sini hanya cari Tuhan. Tetapi saudara, ini firman Tuhan katakan, dan kita lihat bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan berikan. Ya, pasti Tuhan akan berikan. Karena ada jemaat kami di desa. Jemaat ini orang-orang semua sedang sibuk karena di kampung ya. Mereka sibuk pergi tanam cengkeh. Waktu itu cengkeh itu hebat ya, harganya tinggi. Tetapi suami istri ini mereka sibuk dengan pergi ke gereja. Karena gereja sedang membangun, mereka pergi bantu pekerjaan Tuhan. Tetangga ini yang bukan orang yang tidak seiman dengan mereka, intip di celah-celah dinding. Karena sana kan orang rumah daripada papannya, ya kan? Jadi ada celah-celah dan intip. Ya ampun, doa-doa setia ke Tuhan. Makanya cuma terong terus dengan ikan nike. Orang Madura nike ya, atau ikan teri ya. Aduh, cuma itu ada yang makan. Banyak kali itu yang mereka makan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ini keluarga ini, mereka juga yang kalau waktu kami baru perpisahan, kami tinggal di rumahnya, memang benar. Kami banyak kali makan terong goreng, kemudian makan teri, makan ya itu yang kami memang makan bersama dengan keluarga ini. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat karena dia mencari Tuhan, karena dia selalu datang di gereja yang sedang membangun, mereka tidak pusing dengan perkara-perkara itu yang apa. Saudara dikasih ketika mereka ada pohon-pohon, mereka punya kebun, dan ketika mereka petik cengkehnya, mereka bisa membangun rumahnya saudara 5 kamar bentuk L. Dan yang tetangga itu mungkin karena dia malu, memang dia punya rumah bagus juga tapi kecil, nggak terlalu besar sih, rumah beton ya. Dia malu, dia pindah. Kita lihat luar biasa ini orang yang mengutamakan Tuhan, orang fokus kepada perkara Tuhan. Itu secara manusia kita lihat bahwa betul ya, mereka kok ini cuma pergi beribadah, bantu pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Dari mana Tuhan memberkati mereka? Kalau dipikir orang punya cengkeh yang lebih banyak dari mereka, tetapi akhirnya kita lihat bahwa mereka membangun rumah yang besar. Satu, mereka sudah siapkan untuk keluarga gembala tinggal, 1 kamar di depan untuk gembala tinggal. Ini aneh, ini luar biasa kan? Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita memikirkan ya perkara, mencari perkara-perkara di atas, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Dan juga di sini dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan. Banyak kali kita berdalih, emang kita udah tinggal melayang-layang kayak malaikat. Kita kan masih di bumi, masih menginjak bumi. Banyak kali kan orang kayak begitu kan. Itu adalah alasan mereka. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, karena hidup kita nanti bersama dengan Tuhan di surga, ya. Memikirkan perkara yang di atas dan membiarkan sikap kita itu ditentukan oleh Tuhan. Pikiran-pikiran kita serahkan ke Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana? Banyak kali kita terlalu banyak memikirkan masalah-masalah, persoalan-persoalan. Itu yang selalu datang di dalam pikiran kita. Mau makan besok, mau bayar rumah, bayar mobil, dan sebagainya. Itu yang selalu kita pikirkan. Enggak. Tapi di dalam firman Tuhan katakan, pikirkan perkara di atas. Di sini katakan,
Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas dan pikirkan perkara yang di atas. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tadi saya sudah katakan, saya sudah singgung bahwa apabila Kristus dibangkitkan bersama-sama dengan kita, kita sudah dibebaskan daripada dosa kita. Apakah kita masih bisa berdosa? Apakah kita masih bisa jatuh di dalam dosa? Bisa apa enggak? Bisa. Berapa yang katakan bisa? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang bisa katakan bahwa kita bisa jatuh di dalam dosa. Mengapa? Sekarang mengapa kok kita orang-orang percaya, kita sudah hamba-hamba Tuhan, kenapa kita bisa jatuh di dalam dosa? Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan, banyak sekali orang percaya, nama Yohanes, nama Markus, nama Simon, nama Lukas di penjara. Benar kan? Banyak orang Kristen ada di penjara. Nah, tidak mungkin dia tidak membuat kejahatan kemudian dia ada di penjara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa perselingkuhan. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan, ada yang menjadi saudara saya, istrinya saudara saya. Ini satu gereja yang besar yang ada di Supomo. Saya tidak akan katakan gereja apa, tapi istrinya ini adalah saudara saya, saudara jauh, saudara dari ibu saya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, gembalanya itu yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Kemudian satu waktu kita dengar bahwa dia pergi dengan siapa? Dengan wanita muda dari orang seberang. Wanita dari orang seberang. Dan saudara sampai sekarang dia masih dari orang seberang itu. Gerejanya dilanjutkan oleh anaknya, istrinya. Kok bisa? Ya? Mengapa kita bisa jatuh di dalam dosa? Mengapa kita bisa berdosa, saudara? Firman Tuhan katakan bahwa itu dosa itu seperti benih, ya. Dosa itu seperti apa? Benih. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 dan 15. Bisa buka Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Ya. Kita baca ya. 1 2 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 14. Dan apabila keinginan itu sudah diberahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita ingat saudara dikasih oleh Tuhan bahwa Hawa itu jatuh dalam dosa karena apa? Karena keinginan dia. Tiap hari dia lihat itu buah, aduh ini Tuhan bilang ini tidak boleh ambil dan makan. Mungkin tiap hari dia lihat, tapi ini kok enak ya. Enak itu buah itu. Lama-lama keinginannya itu dan ditambahi lagi oleh iblis. Setan bilang, kalau kamu makan kamu nggak mati, tetapi kamu jadi seperti Allah. Jadi setan itu menggoda. Keinginan-keinginan itu digoda oleh setan di dalam setiap orang percaya.
sehingga akhirnya melahirkan dosa. Itu daripada benih yang kecil, keinginan. Lama-lama akhirnya kita jatuh, kita ambil, kita makan. Sebenarnya itu tidak boleh. Dan dikatakan benih itu akhirnya dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka dia akan melahirkan maut. Sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana caranya? Kita banyak kali tidak mampu. Kita katakan bahwa kita manusia yang lemah, yang banyak kali kita tergoda, yang banyak kali kita hilang, yang banyak kali kita lemah, sehingga kita akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan saudara dikatakan oleh Tuhan bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya. Di dalam firman Tuhan kita baca kembali di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kita baca ya, Kolose 3 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bagaimana kita mau mematikan dosa? Bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan dosa? Matikan, ya, matikan. Kita semua tahu tentang pohon yang ada benalu. Pohon yang ada benalu itu lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan apa? Kering, habis dimakan sama benalu. Nah, benalu itu dari benih yang kecil hingga mungkin di dahan, daripada pohon mangga misalnya. Kemudian dia mulai mengambil makanan-makanan yang sebenarnya itu harus dimakan oleh pohon. Sari-sari makanan itu dimakan oleh benalu ini. Nah, itu juga bisa melambangkan bagaimana keinginan-keinginan berdosa itu seperti benalu itu yang lama-kelamaan akan menjadi kering. Ya, akhirnya pohon itu kering. Nah, kalau kita membiarkan dosa itu bekerja, berkuasa dalam hidup kita, akhirnya kita akan mati. Ya, kita akan mati dengan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8, kita akan melihat bagaimana cara-cara supaya kita bisa mematikan dosa itu mulai daripada keinginan untuk berdosa, kita sudah harus matikan. Roma 8 ayat yang ke-13. Ya, kita baca semua 1, 2, 3. Sebab itu kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sebab jika kamu hidup menurut daging, ya, daging itu perbuatan tubuh, keinginan-keinginan daging. Kalau kita akan membaca di dalam firman Tuhan bahwa keinginan daging itu menuju pada kebinasaan, maut, mati ya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, hanya dengan pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga kita boleh mampu untuk mematikan semua keinginan-keinginan jahat. Jangan kita akan memberikan kesempatan celah sedikit pun kepada iblis yang membuat kita akan mati di dalam dosa. Kita akan kembali berbuat dosa. Kita akan mati. Sebenarnya saudara dikasih oleh Tuhan, mati di sini juga bisa berarti mati secara rohani.
sama dengan Adam dan Hawa. Mereka itu kan masih hidup, mereka itu masih bergerak, mereka itu masih berjalan, tetapi rohani mereka itu sudah mati. Sehingga Tuhan menjauhkan mereka dari Taman Eden. Mereka keluar dari Taman Eden. Karena apa? Karena mereka tidak lagi ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mengusir mereka. Itu yang jadi konsekuensi apabila kita mau melakukan keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, keinginan daging. Kalau keinginan roh adalah apa? Keinginan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, ya. Di dalam Roma dikatakan bahwa itu adalah keinginan roh. Jadi kita minta supaya Tuhan oleh Roh Kudus-Nya mampukan kita untuk supaya kita mematikan, ya, keinginan daging. Karena keinginan daging dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Orang yang melakukan keinginan daging di situ sudah dikatakan semua akan apa? Tidak memiliki kehidupan yang kekal. Mereka tidak dapat masuk, mereka tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat aja tidak, apalagi masuk. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Saya bertanya kepada kamu, nah, Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan. Ada yang berkata bahwa yang membangkitkan Tuhan Yesus adalah Allah. Ada yang mengatakan bahwa yang membangkitkan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan. Roma 8 ayat yang ke-11. Kita baca ya, 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada teman saya, hamba Tuhan, di kaum wanita, dia ada kanker di payudara. Kanker di payudara. Dan untuk mematikan jaringan itu, jaringan kanker, apa yang dilakukan oleh dokter adalah memberikan obat, kemudian diberikan kemo. Dia harus kemo sampai rambutnya rontok, baru 2 kali kemo rambutnya sudah habis, ya. Tetapi untuk mematikan jaringan itu, supaya jaringan itu tidak akan menggerogoti semua. Sebab kalau dia sudah pergi ke seluruh tubuh, sudah ke jantung, sudah ke paru-paru, ke hati, dan semua organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia itu, dia sudah gerogoti kanker ini, akhirnya orang ini apa? Mati kan? Mati. Begitu juga dengan dosa, ya. Kita matikan, kita putuskan, kita minta kepada Tuhan. Saya tahu bahwa kita semua ini penuh dengan kelemahan, kekurangan, tidak berdaya, bisa dipengaruhi oleh iblis, ya. Karena ketika kita membuka celah sedikit pun, wah, iblis itu akan mulai mempercaya dengan segala macam cara. Dia membuat supaya kita akan hidup di dalam dosa. Tetapi saudara, syukur kepada Tuhan, karena melalui Roh Kudus dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita, yang akan memampukan kita, yang akan memberikan kita supaya kita bisa membedakan, ya. Karena ketika kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mulai berdosa kepada Tuhan, sebenarnya Roh Kudus ini sudah mulai berbicara kepada kita. Benar kan? Saya aja kalau misalnya dulu sekarang saya jarang ke pasar. Dulu saya ke pasar di pinggir sungai Cakung, saya cari Cakung.
Kalau ketika saya membeli sesuatu, kemudian penjualnya itu mengembalikan uang itu lebih, wah, langsung dalam hati, wah ini tidak benar ini. Di dalam hati langsung, Bu, Mbak ini kelebihan loh, ini saya kembalikan. Nah itu dari hal-hal yang kecil kita tahu bahwa kita bisa membedakan sebagai orang-orang yang yang dipimpin oleh Roh, yang hidup di dalam Roh. Kecuali kalau Roh Tuhan tidak ada, karena di dalam firman Tuhan dikatakan kalau Roh Tuhan tidak di dalam ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kecuali, tetapi kita semua di sini adalah milik Kristus, dan kita semua memiliki Roh Kudus. Dan biarlah kita minta dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ini satu kemenangan yang luar biasa. Ini merupakan landasan daripada iman kita. Sebab firman Tuhan katakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita boleh hidup baru dalam Tuhan. Kita boleh dibaharui dengan pekerjaan daripada Roh Kudus. Kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Hari lepas hari di dalam dunia kita minta supaya Roh Kudus akan memimpin kita. Dan jika Roh Kudus yang akan menguasai kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita, maka dia akan membawa hidup kita itu pada jalan-jalan kebenarannya. Roh Kudus itu akan memimpin kita pada jalan kebenaran firman-Nya. Roh Kudus itu akan memampukan supaya kita boleh hidup benar. Roh Kudus itu akan memampukan supaya kita boleh hidup suci di hadapan Tuhan. Sebab saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak hidup suci, dikatakan firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa kesucian. Tuhan mau supaya kita hidup suci. Tuhan mau supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan mau supaya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ambil alih Tuhan seluruh hidupmu. Kita sudah pujian tadi. Roh Kudus ambil alih seluruh hidupku. Hidup kita yang masih dalam tubuh ini, yang belum masih memiliki tabiat-tabiat yang lama, masih memiliki tabiat lama, itu yang harus kita matikan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Minta Roh Kudus akan selalu pimpin kita. Minta Roh Kudus pegang tangan kita. Minta Roh Kudus berjalan bersama dengan kita di tengah-tengah dunia ini. Ini dunia ini kan semakin sulit, semakin sukar kalau kita melihat di tengah-tengah dunia banyak yang ada sekarang bangsa-bangsa, apalagi di tengah-tengah peperangan. Nah itu pasti akan semakin sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan kita boleh melewati, kita boleh tolong, kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kita diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh di firman Tuhan katakan, Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya, dia berikan untuk saudara dan saya. Di dalam Roma pasal 8 lagi tadi ya, ayat yang ke Roma 8 ayat yang ke-32 firman Tuhan katakan, Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Pegang ayat ini, imani ayat ini. Tuhan itu katakan bahwa Allah itu ia besar tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan saudara?
Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong. Kita serahkan semuanya. Roh Kudus, tolong berikan kita kemampuan. Roh Kudus, tolong memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Bersama-sama dengan Ibu Gembala Lili, kami percaya bahwa karena pimpinan Allah Roh Kudus, pertolongan Tuhan sudah melewati berbagai lika-lika hidup ini ya, asam manis, susah, senang, pergumulan yang berat, pergumulan yang ringan, tetapi pada hari Selasa bisa berulang tahun. Amin. Puji Tuhan, bersyukur bersama-sama dengan Ibu Lili. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita semua ada di sini pada hari ini, kita percaya semua itu karena Roh Tuhan yang sudah menolong kita, karena Roh Tuhan yang sudah memampukan kita. Marilah dengan kuasa kebangkitan itu, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang yang lain. Kita akan menjadi garam, kita akan menjadi terang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.